warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, ikhwan dan akhwat, kita kembali lagi berjumpa dalam program Tausiah Siang bersama narasumber kita, Ustadz Hakim As-Sufyani. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Karena Ustadz ini sudah lama absen ngisi di Radio Silaturahim. Kesibukannya apa sih Ustaz? Banyak kegiatan di kampus ya. Jadi ada beberapa kampus yang harus kita fokus di sana gitu. Sehingga waktu pagi sampai sore pasti kita maksimalkan ngajar. Dan ada majelis-majelis ta'lim di luar. Di samping ada aktivitas sosial yang harus kita ikut membantu teman-teman Arab di sini. Ya, saya rasakan seperti itu. Kampusnya apa aja? UIN sama UI di bawah. UIN sama UI ya. Dan itu yang membuat Ustadz jadi jarang kerasil ya mengisi. Tapi alhamdulillah dapat di kesempatan siang hari ini Ustadz Hakim As-Sufyani berkesempatan untuk memberikan kita sebuah pencerahan tentang hikmah di balik ujian bagi umat muslim. Demikian ya Ustadz ya. Dan seperti apa nanti kita akan berdialog. Namun sebelum itu ikhwan dan akhwat, Ustadz akan memberikan pemaparannya. Dan di siang hari ini saya Abi Agus ditemani oleh Hobi dan juga Hafiz, anak PKL dari STAI Al-Fatah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini harus memiliki semangat dan harus mempunyai jiwa keras yang bekerja keras untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah orang beriman kira kalau mereka berkata saya mukmin tapi enggak diuji? Dan Allah menegaskan bahwa Allah udah uji umat-umat yang sebelum umat Muhammad supaya terjadi di sini banyak hal yang harus disadari sama umat muslim. Kadang-kadang orang mukmin merasa bahwa Islam itu hanya sebatas melaksanakan salat, melaksanakan zakat, melakukan baca Al-Quran. Kalau Islam hanya sebatas kegiatan salat, zakat, baca Al-Quran, tidur enak itu. Salat duha, salat tahajud, tapi tidak ada ujian, tidak ada risiko, maka semua orang bisa lakukan. Masjid dekat, tinggal ke masjid. Ada duit, bersedekah. Waktu salat. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu menjadi standar bagi seorang mukmin supaya bisa diseleksi, supaya bisa dikatakan ini mukmin? Oleh karena itu Allah beri ujian, imtihan
walaqad fatanna alladziina min qablikum falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah akan uji kita seperti Allah mengujikan umat yang sebelum kita. Kenapa? Tujuannya Allah ini ada seleksi, ada perselisihan, ada banyak hal yang harus disadari sama manusia ini, sama seorang mukmin. Oleh karena itu umat Islam harus yang pertama memperbaiki nilai keikhlasan. Kalau memperbaiki nilai keikhlasan sama umat mukmin, maka nilai keikhlasan ini akan menghasilkan kekhusyuan, kejujuran, istiqamah dalam kegiatan yang dilakukan. Karena kalau kunci utama ini gagal, berarti berikutnya akan gagal terus. Oleh karena itu, umat Islam ini diuji, diberi ujian ini berbagai macam supaya umat Islam harus melari ke kedewasaan berfikir, kedewasaan bertindak, kedewasaan berbicara. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini mengatakan bahwa Islam itu bukan sesuatu yang datang atau obat bius sementara. Islam itu solusi yang datang untuk memperbaiki manusia ini supaya jadi manusia yang terbaik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala kasih sesuatu yang indah dalam kehidupan. Hidup ini bisa ditafsirkan indah, bisa dijadikan beban. Bisa dijadikan indah jika kita tawakal, jika kita ikhlas, jika kita menikmati, maka apapun yang kita hadapi akan kita yakini ada hikmah yang terbaik di balik itu semuanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, maka kita akan merasa bahwa hidup ini adalah beban, hidup ini adalah sesuatu yang berat. Oleh karena itu, berdasarkan tindakan ini, kita mulai menatakan bahwa hidup ini sesuatu yang indah, yang harus kita nikmati, yang harus kita kerja keras, yang harus kita yakini. Tapi tidak ada sesuatu di hidup ini yang akan datang tanpa kerja keras, yang akan datang tanpa ujian. Ujian yang Allah beri khususnya bagi umat muslim ini, supaya ada banyak hal yang akan kita bahas. Pertama, meningkat keikhlasan. Karena banyak orang yang ingin Islam ini hanya sebagai pekerjaan atau sebagai sesuatu sesuatu yang jalani tanpa ada risiko. Bagi saya tidak ada sesuatu dalam hidup ini nggak ada risiko. Kita makan pasti ada risiko, kita tidur ada risiko, kita berjalan ada risiko. Oleh karena itu, yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menujukan hamba-Nya ini meningkat keikhlasan. Sejauh mana hamba ini berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana hamba ini benar-benar totalitas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang kan banyak orang yang mengatakan saya muslim, yang mengatakan saya mukmin, yang mengatakan saya orang beriman. Tapi Islam dan iman ini harus diuji. Di saat ada ujian, disitulah muncul apakah orang ini ikhlas atau tidak, apakah orang ini tawakal atau tidak, apakah orang ini total atau tidak. Oleh karena itu, hikmah yang pertama yang kita dapatkan dari ujian yang dihadapi umat Islam, Allah ini uji keikhlasan. Apakah umat muslim ini benar-benar ikhlas 100% total lillahi ta'ala sesuai komitmen yang disampaikan selalu, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, atau hanya Islam ini dijadikan sebagai pakaian atau sebagai warna yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, yang pertama, Allah ingin tahu keikhlasan umat muslim ini. Kedua, hikmah di balik ujian yang dihadapi umat Islam ini adalah satu, mengajak umat Islam ini ke arah kedewasaan, membuat umat Islam lebih matang, membuat umat Islam lebih dewasa, membuat umat Islam lebih hati-hati. Karena kita sebagai seorang mukmin, khususnya secara pribadi atau secara umum, harus berusaha untuk menjadi manusia yang tabayun, menjadi manusia yang ikhlas, menjadi manusia yang matang, menjadi manusia yang tidak terbawa sama emosi, tapi manusia yang
yang lebih mengarahkan ke arah kedewasaan. Allah uji umat Islam. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'." Allah akan uji kalian sedikit khauf, takut, wal ju', kelaparan, wa naqsan minal amwal, kurang harta, wa thamarat, kurang buah. Tujuan dari ujian ini adalah basyir as-sabirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Berarti orang yang tidak sabar enggak mungkin dapat kabar gembira. Dan dari ujian ini Allah ingin umat Islam ini berduasa. Harus duasa. Harus benar-benar lebih matang. Tidak segera ambil sikap-sikap yang negatif. Tidak segera ambil bijakan-bijakan yang salah. Tapi umat Islam dari ujian-ujian ini belajar. Belajar apa? Belajar lebih matang. Belajar lebih hati-hati. Belajar lebih duasa. Belajar bagaimana caranya sesudah kita menujikan keikhlasan. Tapi kedewasaan itu harus diuji. Karena yang merusakkan umat Islam atau yang merusakkan Islam ini adalah sikap ketidakdewasaan, sikap buru-buru, sikap yang tidak matang, yang merugikan umat Islam. Sehingga apa yang terbangun bertahun-tahun bisa hancur. Kenapa? Karena umat Islam ini tidak sabar. Karena ketidaksabaran itu akan mengakibatkan ketidakdewasaan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kita harus memperkuatkan kedekatan kita kepada Allah supaya kita dari hikmah dari ujian ini kita uji keikhlasan kita. Kedua, uji kedewasaan kita sebagai seorang mukmin. Bahwa seorang mukmin ini lagi diuji sama Allah, duasa lagi diuji. Allah ini tahu sejauh mana hamba ini akan bersabar. Oleh karena itu Allah berkata, "Wala nabluwanna idh ja'ukum min fawqikum wa min tahtikum min asfala minkum wa zaghatil absar." Allah gambarkan bahwa kalian akan diuji dari atas dan dari bawah, dari kiri dan kanan. Ujian ini akan membuat orang gelisah, akan membuat orang itu khawatir, akan membuat orang itu lebih panik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan, memberi kenyamanan, memberi kekuatan kepada seorang mukmin. Anda jangan khawatir selama Anda tawakal kepada Allah, selama Anda ikhlas kepada Allah, selama Anda benar-benar total lillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, ini saya sampaikan bahwa ujian ini umat Islam lebih dewasa, ini umat Islam lebih matang, ini umat Islam lebih tabayun. Ini umat Islam harus hikmah berikutnya, harus mau bekerja sama. Karena tambah kerjasama antara muslim sama muslim, antara yayasan sama yayasan, antara lembaga sama lembaga, enggak mungkin umat Islam bisa menghadapi. Oleh karena itu ujian yang Allah beri supaya umat Islam ini harus intervensi diri, harus membangun kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi, kerjasama yang baik dalam kesehatan, kerjasama yang baik dalam seluruh aspek. Karena kita ini sebagai umat Islam pandai berbicara tentang bagaimana itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada umat Islam supaya umat Islam benar-benar harus intervensi diri dan harus menyadari bahwa kegagalan umat Islam atau persoalan yang dihadapi saat ini umat Islam karena jiwa kerjasama yang kurang antara masjid sama masjid, antara majelis ta'lim sama majelis ta'lim, antara musalla sama musalla, antara muslim sama muslim. Jika kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk merubah kondisi ini, bagaimana caranya? Kita harus tingkatkan kerjasamaannya. Oleh karena itu hikmah dari ujian ini, Allah ingin menadari, Allah ini membangun umat Islam bahwa yuk mari atau mulaikan dari sekarang membangun kerjasama yang luas, yang bermanfaat, yang bisa yang bisa beri kekuatan energi bagi umat Islam. Saya rasakan ini beberapa hal yang saya tadi sampaikan. Nanti kita teruskan bahwa ujian yang Allah beri ini apa hikmahnya. Allah ini dari umat Islam yang seperti ini. Saya rasakan seperti itu. Wallahu alam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani dalam tema kita hikmah di balik ujian bagi seorang muslim. Pertanyaannya adalah secara bahasa dan secara
hukum syara. Apa dimaksud dengan ujian itu, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian itu kan disebutkan dalam Al-Quran, alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqul fitnah, atau imtihan kalau bahasa Arabnya. Jadi seperti kita menujikan yang mau naik kelas atau mahasiswa yang mau belajar, harus ada ujian untuk memastikan sejauh mana dia mampu untuk naik kelas atau tidak. Ujian yang kita maksudkan di sini imtihan atau cobaan atau tantangan yang dihadapi sama seorang mukmin, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna, apakah manusia kira akan dibiarkan tanpa diuji. Ujian di sini sesuatu yang positif bagi seorang mukmin yang akan merayakan hasilnya atau buahnya di kemudian hari, dari sisi syara'nya, dari sisi hikmahnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Ibtalan nasu ala qadri dinihim, faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uh." Manusia ini diuji sesuai ukuran agamanya. Barang siapa ukuran agamanya banyak, maka ujiannya akan banyak. Oleh karena itu, prinsip baliknya Allah nggak akan beri manusia ini ujian atau masalah di luar mampuannya. Kalau Allah beri manusia masalah atau sesuatu, berarti manusia itu mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kita bicarakan saat ini, ujian yang dihadapi sama umat muslim ini kan berbagai banyak cara. Ujian di sisi politik, ujian di sisi ekonomi, ujian di sisi akhlaknya, ujian dari sisi di seluruh hal, ya. Tapi apakah kita selalu hanya menatakan ujian atau masalah, tapi itu nggak selesai? Menurut saya kita harus ambil hikmah atau apa yang terbaik dari ujian tersebut. Tadi saya sebutkan meningkatkan keikhlasan. Kedua, membuat umat Islam harus mau bekerja sama. Karena kalau kita lancar terus nggak ada ini, maka manusia ini merasa nggak butuh yang lain. Ketiga, tadi saya sampaikan di samping menaikkan keikhlasan, membangun kerjasama, membuat kedewasaan. Kadang-kadang kita kalau ibaratnya kita punya anak kecil, tapi anak kecil apa yang dia inginkan dia terpenuhi, dia nggak akan menghargai apa yang dia miliki. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala kasih ujian, kasih tantangan bagi umat Muslim, supaya umat Islam ini harus belajar dewasa. Dewasa apa artinya? Harus menjaga hubungan yang baik antara Muslim sama Muslim, hubungan yang baik antara manusia sama manusia. Mau bekerja sama, mau bersilaturahim, mau berdialog. Ini kan akan disadari umat Islam jika umat Islam diberi ujian dan tantangan. Contohnya sekarang ada masalah di umat Islam. Kalau umat Islam ini mau berdialog, mau berdiskusi, mau bersilaturahim, mau berbicara yang baik, insya Allah terjadi nilai kedewasaan, saling melengkapi. Tapi kalau ujian ini kita hadapi pakai emosi, pakai gaya kita yang tidak syar'i, akhirnya akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak sehat. Oleh karena itu hikmah dibalik yang akan kita uraikan bahwa itu membuat kita harus dewasa sebagai seorang mukmin, membuat seorang mukmin ini lebih matang bertindak, lebih matang berbicara, lebih matang berdialog. Kenapa? Karena ujian ini pasti ada sesuatu yang terbaik yang kita belum sadari saat ini, tapi di kemudian hari umat Islam akan menyadari. Oleh karena itu berikutnya hikmah berikutnya, Allah beri ujian kepada umat Muslim, atau hikmah di balik ujian ini membuat umat Islam ini muhasabah, introspeksi diri. Wa asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah yang kalian dapat atau ujian yang kalian dapat, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kalian. Harus kalian introspeksi diri, harus muhasabah. Apakah itu dosa atau ada sesuatu yang selama ini yang harus menjadi PR atau pelajaran buat kita, supaya kita sebagai seorang mukmin harus benar-benar introspeksi diri. Apakah masalahnya di mana? Kenapa terjadi? Dan bagaimana caranya, jalan keluarnya? Muhasabah. Salatnya harus diintrospeksi diri, zakatnya harus diintrospeksi diri, tindakannya harus diintrospeksi diri. Ibda binafsik.
kita harus mulai melari kalau ada sebuah ujian menintrospeksi diri. Berarti ada masalah dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Jangan kita sebagai umat Islam hanya pandai untuk menatakan masalah ini datang karena pihak di luar. Pihak Yahudi, pihak Nasrani, pihak kafir itu pasti. Tapi yang jelas ini adalah salah satu pelajaran berharga supaya kita sebagai umat Islam harus introspeksi diri. Harus muhasabah. Kenapa kok bisa terjadi hal ini? Berarti ada kekurangan mungkin dari sisi ibadah kita kurang. Dari sisi zikir kita kurang. Dari sisi salat kita kurang. Dari sisi keyakinan kita kurang. Sehingga Allah kasih ujian ini supaya kita kembali cek diri, intervensi diri. Apakah salat yang kita jalani itu maksimal atau tidak, total atau tidak? Apakah zikir yang kita jalani maksimal atau tidak, total atau tidak? Kegiatan-kegiatan seperti ini yang menurut saya harus kita selalu tanya. Oleh karena itu, jika setiap kali umat Islam menghadapi ujian, bukan melari untuk serang musuh, tapi melari untuk intervensi diri, berarti ada sesuatu yang kurang. Mungkin dari sisi ibadahnya, mungkin dari sisi bicaraannya, mungkin dari sisi tindakannya, mungkin dari sisi yang selama ini yang membuat kita sebagai umat Islam nggak bisa take off. Kenapa umat Islam nggak bisa take off? Berarti ada beban, ada dosa, ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, datang imtihan, datang ujian ini ibaratnya itu tanda bahwa Anda terdaftar. Jika Anda belajar di sebuah kampus, maka Anda boleh ikut ujian jika Anda sudah terdaftar. Tapi jika enggak terdaftar, enggak mungkin bisa ujian. Oleh karena itu tanda yang baik bahwa kita ini adalah terdaftar di skala Allah. Tapi ujian itu harus ada. Oleh karena itu, saya ini menegaskan bahwa apa yang kita hadapi saat ini harus menjadi motivasi untuk intervensi diri, untuk memperbaiki diri kita. Dari sisi salatnya, dari sisi zakatnya, dari sisi semangatnya, dari sisi tindakannya dan ucapannya. Kurangi rasa ngeluh terus. Bagaimana caranya? Anda pasti akan diuji sama Allah. Berbagai macam cara. Kalau kita setiap hari siang hanya menatakan, ya Allah ujian begini, saya enggak kuat, saya enggak sanggup, masalah enggak clear. Tapi Anda harus kuat menghadapi. Anda harus tawakal kepada Allah dan harus meyakini bahwa Allah enggak akan beri masalah di luar kemampuan Anda. Dan Anda harus sebagai seorang mukmin yakin bahwa ujian ini enggak abadi. Ujian ini hanya untuk sementara, supaya sebagai seorang mukmin menghargai hikmah berikutnya, menghargai nikmat yang Anda miliki. Terkadang kalau kita sehat, kita enggak sadar bahwa sehat itu sesuatu yang berharga. Terkadang kalau kita makan normal, kita enggak sadari bahwa makan yang normal itu sesuatu yang berharga. Terkadang kalau kita punya anak, kita enggak sadari bahwa anak itu sesuatu yang berharga. Terkadang kalau kita punya kendaraan atau apa yang kita inginkan terpenuhi, kita tidak hargai. Tapi jika sakit, baru Anda sadar bahwa sehat itu sesuatu yang berharga yang harus kita jaga. Jika kita merasa ada sesuatu yang hilang, yang selama ini berada sama kita, di saat itu manusia atau orang beriman ini baru sadari, oh ternyata sehat itu sesuatu yang berharga. Ternyata saya punya anak, kalau pulang rumah main sama anak, bercanda sama anak, itu sesuatu yang berharga. Banyak orang yang pengen punya anak yang ternyata nggak mampu. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, ujian ini adalah motivasi buat kita dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai seorang mukmin harus benar-benar merawat diri. Jangan lagi kita sebagai seorang mukmin hanya lari untuk menelahkan, oh ini gara-gara ini, tapi harus menjadi motivasi buat kita supaya kita cek diri kita. Kekurangannya ada di mana? Apakah karena di ucapan? Karena selama ini kita ucapannya luar biasa. Tambah tabayun, tambah intervensi, tambah berkomunikasi. Kita langsung klaim itu orang benar, itu orang salah. Kita langsung ambil sikap. Bahkan kadang-kadang ambil putusan. Hanya ada informasi yang belum matang, yang belum jelas, kita udah ambil sikap terhadap pihak yang lain. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, menurut saya sebagai seorang mukmin, ujian ini mengajak kita agar
sebagai seumat muslim harus muhasabah, introspeksi diri. Lari jangan ke orang lain, lari jangan ke tetangga, lari jangan ke Yahudi, Nasrani, tapi ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Cek kegiatan kita. Berarti Allah kasih saya ujian karena mungkin saya masih kurang di sisi ini, harus saya perbaiki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kasih saya ujian, mungkin Allah ingin berikutnya hikmah dari ujian itu, ingin kita naik kelas. Karena enggak ada manusia mau naik kelas atau semester 1 mau naik semester 2 tambah ujian. Berarti jika Anda diuji, Anda disiapkan untuk hal sesuatu, hal yang lebih besar, hal yang lebih indah. Tapi ternyata masa ujian ini enggak enak. Masa ujian ini banyak tantangannya, banyak godaannya, enggak mau sabar. Tapi insya Allah jika kita berusaha untuk mendekatkan diri, kita selalu berada sama zikir-zikir yang diarahkan sama Rasulullah SAW, itu luar biasa. Sangat mudah orang berceramah, sangat mudah orang bersalawat, sangat mudah. Tapi yang paling berat bagi umat Islam harus menahan diri, harus bisa menghadapi ujian tersebut, harus meyakini bahwa ujian ini adalah sesuatu yang bersifat sementara, yang habis itu kita harus benar-benar bisa menikmati keindahan-keindahan dari ujian-ujian itu, sehingga kita merasa semua yang terjadi di muka bumi ada hikmahnya. Ajaban li amral mu'min. Orang beriman ini kalau ada ujian sabar, kalau diberi rezeki dia bersyukur. Dua sikap yang harus selalu berada sama kita. Jika kita diberi ujian harus bersabar, jika diberi rezeki harus bersyukur. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, tujuan atau hal yang paling penting di sini harus cek atau muhasabatan nafs. Dan jangan lagi kita hanya pandai untuk menyalahkan orang lain, hanya pandai untuk mengatakan ini datang karena orang yang lain. Tapi harus itu menjadi nilai bahwa jika Anda diuji, maka Anda diminta sama Allah harus perbaiki dirinya. Terus habis itu saya tadi bilang tujuan dari ujian ini angkat hambanya, ini hamba ini naik kelas, ini hamba ini lebih baik dari yang kemarin, ini hamba ini lebih mantap dari kemarin. Karena kalau kita enggak ada ujian, enggak dicabut sesuatu yang selama ini berada sama kita, maka kita tidak menghargai. Ikhwan dan akhwat, apa yang datang dari orang tua pasti itu baik. Apa datang kalau ada orang tua punya anak, orang tua kasih anak sesuatu, enggak mungkin orang tua itu kasih sesuatu yang berbahaya buat anak. Berarti kalau kasih sesuatu itu sesuatu yang bermanfaat buat anak. Sama, Allah subhanahu wa ta'ala enggak mungkin kasih sesuatu yang berbahaya buat hambanya, tapi hamba ini belum sadari. Terkadang ada anak yang minta sama orang tua sesuatu, tapi orang tua enggak kasih. Bukan berarti orang tua itu enggak sayang, bukan berarti orang tua itu enggak fikirin anak tersebut, tapi orang tua ini merasa kalau dikasih apa yang dia inginkan itu akan menjadi bahaya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, mari kita meningkat keimanan kita. Mari kita introspeksi salat kita, zakat kita, ibadah kita, semangat kita, hidup kita. Kita harus yakini apa yang terjadi ini pasti ada sesuatu yang baik yang akan kita sadari di kemudian hari. Oleh karena itu berkuatkan zikirnya, berkuatkan salatnya, berkuatkan ibadahnya, dekatkan diri kepada Al-Quran, baca bagaimana seorang Nabi Ayub, bagaimana seorang Nabi Nuh. Mereka berjuang dan mereka bekerja keras, enggak pernah mereka mengeluh, enggak pernah mereka mengatakan bahwa saya ini enggak bagus atau mengatakan kesalahan ini datang dari pihak yang lain. Tapi mereka selalu muhasabah, mereka intervensi diri, mereka damai dalam dirinya, mereka berjalan seperti semut yang bekerja, tapi berbuat yang baik, menjaga kebersihan, menjaga keindahan. Ini yang harus dimiliki sama umat muslim. Saya merasa udah saatnya umat Islam harus sadar, saatnya umat Islam harus fokus ke tujuan yang dikejarkan, yaitu apa? Perbaiki diri. Aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki antara
antara diri kita sama Allah, maka antara diri kita sama manusia akan baik. Kalau Anda perbaiki hubungan antara kita sama Allah, Allah akan beri kemudahan. Ujian yang dihadapi umat Islam ini sesuatu yang bersifat sementara. Perlu mental yang kuat, perlu semangat yang kuat, perlu kedekatan yang kuat, perlu kita sebagai seorang mukmin benar-benar 24 jam mengintervensi, merawat mesin yang kita miliki, yaitu hati. Kalau hati ini kita rawat dari rasa iri, dari rasa suudzon, dari rasa dengki, dari rasa-rasa yang mengakibatkan kita tidak sehat, maka hati ini akan selalu semangat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini menatakan bahwa hidup ini bisa diawali dari apa? Dari nawaitu yang baik, dari istiqamah yang baik, insyaallah dari awal yang baik, niat yang baik, ikhlas yang baik, ujian akan dihadapi sama seorang mukmin akan menjadi indah. Allah alam. Baik. Ya. Subhanallah wa nafat. Ujian dan hikmah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali ke ruang dengar Anda.